Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tolak ukur, yang menjadi penyemangat bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puja dan puji syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Berterima kasih atas waktu yang Tuhan beri, terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang masih ada pada kami. Jika sebentar kami tidak melakukan kebenaran firman-Mu, biarlah firman Allah ini menjadikan kami semangat baru untuk kami melangkah hari ini. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, bukakan hati dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sebut kami. Haleluya, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan kali ini kami berjudul bersyukur selalu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur adalah salah satu komitmen orang percaya. Karena dengan berkomitmen kita akan selalu ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita menurut Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap berkeyakinan bahwa Tuhan tetap menolong kita. Walaupun tidak pasti ada rancangan yang Tuhan sedang, kita tahu walaupun kita pasti mengerti bahwa ada rancangan Tuhan yang terindah, yang sedang direndra, yang sedang ditenun untuk kita. Oleh karena itu, selalulah pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan. Merupakan suatu kunci kita bisa bertahan, satu kunci dapat kita melewati semua hal yang terjadi, yang dibalut dengan doa dan suatu permohonan. Raja Daud mendapatkan sukacita dan mengucap syukur karena doa-doanya dikabulkan. Maka Daud hatinya bersyukur, beria-ria di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang disembah oleh Daud sebagai kekuatan, sebagai perisainya di dalam menghadapi segala persoalan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur selalu bukan saat kita ada, bersyukur bukan saat kita sehat, bersyukur bukan saat kita berkelimpahan, tetapi bersyukur selalu adalah dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Bukan saat cuaca mencerah, tetapi saat cuaca mendung pun Tuhan mengajarkan kita supaya kita bersyukur selalu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah perjuangannya melawan penyakit AIDS yang disebabkan dari transfusi darah, sewaktu melakukan operasi hati, seorang petenis legendaris dan pemenang turnamen Wimbledon yang bernama Arthur Ashe mendapatkan surat-surat simpati dari penggemarnya dari seluruh dunia. Dari ribuan surat-surat yang diterima, ada satu surat yang berbunyi demikian. Mengapa Tuhan memberikan kamu penyakit separah itu? Bagaimana Tuhan memberikan kamu penyakit seburuk itu? Lalu Arthur menjawab dengan bijaksana dengan surat balasannya. Dia menceritakan, di dunia ini ada 50 juta anak-anak yang belajar tenis. 5 juta belajar dengan secara rutin. 500.000 belajar dengan secara profesional. Dan 50 orang berhasil di turnamen Wimbledon. Dan 4 orang berhasil masuk ke semifinal. Dan 2 orang masuk ke final. Dan salah satu dari final ini menjadi pemenangnya. Dan saat itulah saya yang menjadi pemenangnya, kata Arthur Ashe kepada isi suratnya itu.
ketika saya menang dan ketika saya merayakan, mengangkat trofi kemenangan, tidak pernah kami bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan saya yang menang, bukan orang lain yang menang? Mengapa Tuhan izinkan saya memegang trofi kebanggaan dunia ini? Dari surat ini, saya sedang sakit. Kalau saat ini saya sedang sakit, pantaskah atau haruskah aku bertanya pula kepada Tuhan, mengapa saya diberi sakit seperti ini? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, komitmen kita sebagai orang percaya pada Tuhan, apapun terjadi, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tidak ada rancangan-rencana Tuhan yang gagal di dalam setiap kehidupan umatnya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengeluh dengan apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berkata bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, dari pembacaan firman Tuhan, dari cerita ilustrasi ini, ada 3 hal yang harus kita mengerti, 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa Tuhan mendengar doa kita. Mazmur pasal yang 34, ayat yang 16 mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, seberapa keadaan kita saat ini, jikalau kita berseru kepada Tuhan, maka telinga Tuhan tidak tertutup. Tangan Tuhan akan senantiasa menolong saya dan saudara selama kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, hal apa yang dapat kita pelajari? Yaitu bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang kedua, mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara kasih dalam Tuhan, jikalau kita boleh kuat, jikalau kita boleh ada sampai saat hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita secara pribadi, bukan kemampuan kita, bukan kita ada, tetapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kekuatan Tuhan yang diberikan bagi saya dan saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita percaya kita tidak akan mampu. Tetapi kekuatan Tuhanlah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka kita ada sampai saat hari ini. Demikian juga Raja Daud yang dialami. Daud mengerti bahwa beban yang dihadapi, persoalan yang dihadapi oleh Daud itu begitu berat, bertaruh nyawa. Tetapi Tuhan mendengarkan doa-doa daripada Daud. Doa minta tolong kepada Daud. Sebab Daud mengerti kepada siapa mereka berharap. Daud mengerti kepada siapa Daud itu menyandengkan hatinya, hidupnya, yaitu hanya kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Oleh karena itu sudah kasih dalam Tuhan, hanya kekuatan daripada Tuhan sajalah kita ada sampai saat hari ini. Yang ketiga, hal apa yang dapat kita pelajari? Yaitu bahwa Tuhan perisai hidup kita. Mazmur pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 bagian A mengatakan bahwa perisai bagiku adalah Allah. Kalau kita mempunyai keyakinan bahwa tameng atau perisai itu kita adalah Allah, yaitu firman Allah. Oleh sebab itu kita merasa kuat menghadapi situasi, menghadapi serangan, menghadapi intimidasi apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan merasa kuat, kita akan merasa mampu. Karena apa? Karena ada perisai firman Tuhan, perisai iman ada di dalam setiap kehidupan kita. Perisai itu sebagai tameng, perisai itu sebagai pelindung dari serangan musuh. Bahwa terang kita adalah firman Tuhan. Dan firman itu yang kita terima, itu kan yang menjadi kekuatan bagi saya saudara untuk melewati keadaan-keadaan yang terjadi kita saat ini. Oleh iman kita mampu menghadapi, oleh kekuatan kita, oleh perisai kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, seperti Raja Daud katakan, oleh sebab itu aku beria-ria, aku memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, di dalam segala kesesakan, di dalam segala keadaan yang kita alami saat ini, jangan lupa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur selalu kepada Tuhan dengan mengucap syukur, dengan kita memuji Tuhan dan kita berdalam doa dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kekuatan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini marilah kita langkahkan kaki kita, percayakan hidup kita dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab dengan bersyukur itulah ada kekuatan untuk kita melangkah hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu malam pagi hari ini. Biar firman-Mu menjadi motivasi, penyemangat, kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, ajari kami untuk selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya di balik bersyukur inilah ada kekuatan dahsyat yang daripada Tuhan. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan, dan ampuni setiap kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.